Penanganan dan pendampingan anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Jenis anak berkebutuhan khusus. Anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan menyeluruh, total, atau sebagian, low vision. Anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian atau menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan berbahasa dan berbicara. Anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Jenis anak berkebutuhan khusus. Anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak. Anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial serta berperilaku menyimpang. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, GPPH, atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, ADHD, adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir dan mengendalikan emosi. Jenis anak berkebutuhan khusus. Anak dengan gangguan spektrum autisma atau Out Spectrum Disorders, ASD, adalah anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotipi. Anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki 2 atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, layanan, pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang khusus. Anak lamban bicara atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Anak dengan kesulitan belajar khusus atau specific learning disabilities adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada 1 atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja dan berhitung. Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis dan lingkungan baik reseptif maupun ekspresif. Anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa adalah anak yang memiliki skor inteligensi yang tinggi, gifted, atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus, talented, seperti musik, seni, olahraga dan kepemimpinan. Ciri-ciri anak low vision. 1. Mata merah. 2. Bola mata tampak keruh putih ke tengah kadang-kadang seperti mata kucing, bersinar. 3. Bola mata bergerak sangat cepat. 4. Penglihatan hanya mampu merespon terhadap cahaya, benda ukuran besar dengan warna mencolok. 5. Memicingkan mata saat terkena matahari. 6. Membaca, menonton sangat dekat. 7. Sering tersandung atau menabrak di tempat yang belum dikenal. 8. Rabun senja atau tidak bisa melihat saat matahari tenggelam. 9. Sering membenturkan kepala ke tembok. Ciri anak buta total. 1. Tidak mampu melihat cahaya. 2. Kerusakan nyata pada bola mata. 3. Sering meraba bila mencari sesuatu benda dan jika berjalan sering tersandung, menabrak. 4. Bagian bola mata jernih atau tidak bisa melihat cahaya maupun benda. 5. Sering menekan bola mata dengan jari. Tindakan. 1. Bawa anak ke puskesmas atau rumah sakit. 2. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan mengikuti petunjuk atau saran. 3. Memasukkan anak ke sekolah sesuai dengan potensi anak. 4.
keluarga membantu anak di rumah dan mendampingi mengerjakan tugas sekolah, mengulang pelajaran. Anak disabilitas pendengaran. Ciri-ciri. 1. Tidak menunjukkan reaksi terkejut terhadap bunyi, tepukan keras pada jarak 1 meter. 2. Tidak bisa tenang dengan suara pengasuh. 3. Tidak bereaksi bila dipanggil acuh. 4. Tidak bisa menangkap percakapan. 5. Tidak mengetahui arah bunyi. 6. Kemampuan bicara tidak berkembang. 7. Sering mengalami infeksi telinga. 8. Kalau bicara sukar dimengerti. 9. Tidak bisa memperhatikan sesuatu untuk jangka waktu tertentu. 10. Kelihatan seperti anak yang kurang menurut atau pembangkang. 11. Kelihatan seperti lamban atau sukar dimengerti. Yang dilakukan: 1. Bawa ke puskesmas atau rumah sakit. 2. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan, ikuti petunjuk dan saran. 3. Masukkan ke sekolah sesuai dengan potensi. 4. Biasakan menarik perhatian dengan bunyi bayan seperti ketuk pintu, motor, telepon, mobil deleo. 5. Biasakan tetap bicara berhadapan muka agar wajah dan gerak bibir terlihat. Anak disabilitas intelektual. Ciri-ciri. 1. Ringan, mampu didik, sedang, mampu latih, berat, mampu rawat. 2. Wajah ceper, jarak kedua mata jauh, hidung pesek, mulut terbuka, lidah besar. 3. Kepala kecil besar datar. 4. Tidak dapat mengurus diri sendiri. 5. Perkembangan bicara lambat. 6. Lambat, tidak dapat beradaptasi lingkungan. 7. Sering keluar ludah, cairan mulut. Tindakan yang dilakukan: 1. Membawa ke puskesmas RS. 2. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan, ikuti petunjuk saran. 3. Memasukkan anak ke sekolah sesuai dengan potensi. 4. Mengajarkan secara bertahap dan berulang memenuhi kebutuhan biologis, membantu, mendampingi dan memberi contoh sikap, nilai dan perilaku yang baik. Anak disabilitas fisik. Ciri-ciri. 1. Anggota gerak tubuh kaku atau lemah atau lumpuh. 2. Kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur atau tidak terkendali. 3. Cacat pada alat gerak. 4. Jari tangan kaku atau tidak dapat menggenggam, kesulitan berdiri, berjalan, duduk dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Tindakan: 1. Bawa ke puskesmas atau rumah sakit, periksa secara rutin. 2. Tindaklanjuti hal pemeriksaan, ikuti petunjuk dan saran. 3. Masukkan sekolah sesuai dengan potensi, banyak tunadaksa memiliki prestasi. 3. Latihan rutin atau gunakan alat bantu atau cegah bertambahnya kecacatan. Anak disabilitas sosial. Ciri-ciri anak tunalaras. 1. Bersikap membangkang dan suka berbohong. 2. Mudah terangsang emosi atau emosional atau mudah marah. 3. Sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu. 4. Sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila atau norma hukum. 5. Kurang, tidak mampu menjalin hubungan dengan orang lain. 6. Mempunyai perasaan tertekan dan tidak merasa bahagia. Tindakan: 1. Bawa ke puskesmas atau rumah sakit. 2. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau ikuti petunjuk atau saran. 3. Memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dengan potensi. 4. Keluarga memberikan contoh tentang sikap dan nilai, perilaku yang baik dan tauladan bagi anak. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Ciri-ciri. 1. Inatesi atau kesulitan perhatian, tidak mau mendengar, gagal mengerjakan tugas, sering kehilangan, tidak konsentrasi, perhatian terganggu, suka melamun, pendiam, harus diingatkan dan diarahkan terus-menerus. 2. Impulsif atau kesulitan menahan keinginan, terburu-buru, tidak teliti, berani mengambil risiko, mengambil kesempatan tanpa pikir panjang, sering celaka, lukang, tidak sabar, suka interupsi.
3. Hiperaktif atau kesulitan mengendalikan gerakan, sangat sulit istirahat, tidak dapat duduk lama, bicara berlebihan, menggerakkan jari-jari tak bertujuan, usil, bergerak ingin pergi, mudah terpancing, mudah berganti posisi gerakan. Tindakan: 1. Bawa ke puskesmas atau rumah sakit. 2. Tindaklanjuti hasil pemeriksaan, ikuti petunjuk saran. 3. Masukkan anak ke sekolah sesuai dengan potensinya. 4. Pemakaian obat tidak menjadi satu-duanya penanganan, bisa menggunakan pendekatan kejiwaan dalam upaya perbaikan kondisi anak. 5. Membangun suasana emosi positif dalam mendampingi anak sehingga secara psikologis anak merasa diterima. 6. Memberi perhatian positif dan mengajak anak berperilaku baik. 7. Memberi perintah yang efektif dan langsung ke tujuan. Anak dengan gangguan spektrum autisme. Ciri-ciri: 1. Gangguan komunikasi atau wicara, interaksi sosial, gerakan berulang, stereotipe, dengan derajat ringan sampai berat. 2. Usia 0-2 tahun, anak jarang menangis atau sering menangis tanpa sebab, irritable, sulit digendong, tidak ada kontak mata, tidak ada senyum sosial, ada fase motorik yang terlewati, fase merangkak berdiri, menggigit lengan secara berlebihan. 3. Usia 2-3 tahun, anak tidak tertarik sosialisasi, melihat orang lain sebagai benda, kontak mata terbatas, tertarik pada benda tertentu, tidak menyukai sentuhan yang dipeluk, marah bila rutinitas yang bisa dikerjakan diubah, menyakiti diri sendiri dan agresif. 4. Anak sangat lambat bicara atau tidak bisa sama sekali, mengeluarkan suara yang aneh tanpa makna, mengulang-ulang lawan bicara, berbicara tapi tidak untuk berkomunikasi. 5. Ditanya tidak bisa menjawab, bahkan mengulang pertanyaannya. 6. Tidak bisa berkomunikasi dua arah dan tidak menatap mata lawan bicaranya. 7. Kalau dipanggil tidak mau melihat. 8. Merasa tidak nyaman dalam keramaian. 9. Merasa nyaman main sendiri. 10. Berperilaku aneh seperti jalan menjinjit, berputar, lompat, mondar-mandir tak bertujuan. 11. Sering melihat dengan mata miring. 12. Kelekatan dengan benda tertentu, sehingga kemana-mana membawa benda tersebut. 13. Mengamuk hebat kalau tidak mendapatkan keinginannya. 14. Tertawa, menangis, marah tanpa sebab yang jelas. 15. Tidak ada rasa empati. 16. Ada kebutuhan untuk mencium-cium sesuatu dan memasukkan segala benda yang dipegangnya ke dalam mulut atau digigit-gigit. Tindakan: 1. Konsultasikan kepada tenaga ahli, dokter, psikolog, tenaga pendidik. 2. Mencari tahu kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya, tingkat sensitivitas terhadap rangsang gerak, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 3. Mencari tahu kebutuhan sensori, diet, biomedis, dan lainnya. 4. Memasukkan anak ke sekolah sesuai dengan potensi. 5. Melibatkan anak dalam aktivitas sederhana seperti mencuci piring, menyiram tanaman, menyapu rumah, merapikan pakaian. 6. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, misal ruang untuk berak bebas, alat bantu belajar. 7. Dalam menentukan pendidikan anak harus melihat tingkat kecerdasan dan intensitas gejala autisnya, karena setiap autis berbeda. Anak dengan gangguan ganda. Ciri-ciri: 1. Memiliki perpaduan dua hambatan atau lebih, misal disabilitas penglihatan dengan gangguan spektrum autisme, disabilitas penglihatan dengan pendengaran dan lain-lain. 2. Memiliki hambatan dalam berinteraksi sosial. 3. Memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengekspresikan atau mengerti orang lain. 4. Memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengekspresikan atau mengerti orang lain. 5. Pada umumnya mengalami keterlambatan perkembangan fisik dan motorik. 6. Sering berperilaku aneh dan tidak bertujuan, misal menggosok-gosokkan jarinya ke wajah, melukai diri, membenturkan kepala, mencabuti rambut dan sebagainya. 7.
seringkali tidak mampu mengurus kebutuhan dasar mereka sendiri seperti makan, berpakaian, buang air kecil dan lain-lain. 8. Jarang berperilaku dan berinteraksi secara konstruktif. 9. Di balik keterbatasannya, anak tunaganda mempunyai ciri positif seperti ramah, hangat, punya rasa humor, keras hati dan berketetapan hati. Tindakan 1. Berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tenaga sosial, dan instruktur keterampilan. 2. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak, misal ruangan untuk bergerak secara bebas, alat bantu, kursi roda, tongkat, dan lainnya. 3. Memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. 4. Memberikan rangsangan stimulasi secara konsisten, agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya. 5. Melatih kemandirian anak. 6. Mengembangkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan anak. 7. Mengendalikan dan mengarahkan perilaku anak. 8. Memberikan penguatan positif, motivasi, pujian, penghargaan, dan negatif, tidak memberikan hak istimewa. 9. Memberikan kegiatan-kegiatan yang nyata atau fungsional untuk kehidupan sehari-hari. Program dilakukan terstruktur dan konsisten. Aktivitas pembelajaran dibagi menjadi beberapa tahapan dan dilakukan secara berulang-ulang, melalui tahapan yang dipecah dan diurai, seperti menyikat gigi, bagian depan, kiri, kanan, dalam, atas, depan, dan seterusnya. Anak lamban bicara. 1. Fungsi kemampuan di bawah rata-rata kelas. 2. Rata-rata prestasi belajar rendah. 3. Sering terlambat menyelesaikan tugas. 4. Daya tangkap lambat. 5. Butuh waktu lama dan berulang. 6. Lebih suka berteman dengan anak di bawah usianya. Orang tua selalu memotivasi anak supaya rajin belajar. Tindakan 1. Berkonsultasi ke psikolog. 2. Mengikuti asesmen IQ. 3. Orang tua mengetahui anak dan konsultasi dengan guru. 4. Orang tua mendampingi, membimbing anak di rumah dan mengulang pelajaran di sekolah. 5. Orang tua menghargai hasil belajar anak di sekolah. 6. Orang tua selalu memotivasi anak supaya rajin belajar. 7. Orang tua memberikan contoh tentang sikap dan nilai perilaku baik. Anak kesulitan belajar khusus. Ciri-ciri 1. Disleksia. A. Membaca lambat. B. Memahami isi bacaan rendah. C. Menulis sering hilang huruf. D. Tidak mengindahkan tanda baca. 2. Disgrafia. A. Lambat menulis. B. Salah menulis huruf dan angka. C. Tulisan jelek. D. Huruf hilang, terbalik, tidak lurus. 3. Diskalkulia. A. Sulit membedakan tanda tambah, kurang, sama dengan. B. Sulit mengoperasikan hitungan bilangan urutan. C. Salah membedakan angka 9 dengan 6, 17 dengan 71. D. Sulit membedakan bangun-bangun geometri. Tindakan 1. B. Berkonsultasi ke psikolog. 2. Mengikuti asesmen IQ. 3. Ortu mengetahui anak dan konsultasi dengan guru atau bantuan remedial pembelajaran. 4. Orang tua mendampingi, membimbing anak di rumah dan mengulang pelajaran di sekolah, mengoptimalkan perencanaan gerak, orientasi kanan dan kiri, serta pembelajaran kinestetik. 5. Memberikan alat bantu dan peraga serta menghubungkan dengan konsep pembelajaran seperti huruf, simbol, angka. 6. Orang tua menghargai hasil belajar anak di sekolah. 7. Mendampingi anak ketika belajar di rumah. 8. Orang tua selalu memotivasi anak supaya rajin belajar. 9. Orang tua memberikan contoh tentang sikap dan nilai perilaku baik. 10. Memberikan pujian ketika anak menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar guna meningkatkan kepercayaan. Anak gangguan komunikasi wicara. Ciri-ciri 1. Anak tidak langsung menangis saat lahir.
2. Tidak bereaksi ketika mendengar bunyi yang terjadi di sekitarnya. 3. Tidak pernah atau sangat jarang menangis. 4. Tidak suka menatap wajah atau membalas tatapan ibunya ketika disusui. 5. Kesulitan dalam menghisap, mengunyah dan menelan saat makan dan minum. 6. Belum mulai berbicara di usia sekitar 12 bulan. 7. Perbendaharaan kata atau kalimat minim. 8. Tidak mampu menyusun kalimat sederhana. 9. Kelainan tunawicara seperti sumbing, lidah, bibir. 10. Bicara sulit dimengerti, perseverasi atau menunjukkan gejala terpaku pada sesuatu yang sulit untuk dialihkan. Tindakan. 1. Bawa ke tenaga ahli hingga diketahui kategori wicara, penyebab, dan tindakan. 2. Sering mengajak anak bercerita, komunikasi dua arah, memperbanyak latihan dengan menggunakan media visual gambar. 3. Ortu memberi kesempatan anak untuk melakukan aktivitas secara mandiri. 4. Memasukkan anak ke sekolah sesuai dengan potensinya. 5. Orang tua mendampingi, membimbing anak di rumah dan mengulang pelajaran di sekolah. Anak kecerdasan bakat istimewa. Ciri-ciri. 1. Memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, kreatif, dan berkomitmen terhadap tugas sangat tinggi. 2. Memiliki kepekaan yang tinggi. 3. Suka mendapatkan jawaban dari pertanyaan bagaimana dan mengapa. 4. Mampu bekerja mandiri sejak kecil. 5. Sangat cepat dalam pelajaran. 6. Mempunyai minat luas, variasi, mendalam. 7. Daya ingat dan ingin tahu yang tinggi. 8. Energi tinggi, respon baik terhadap guru atau dewasa. 9. Suka berteman dengan usia di atasnya. 10. Suka belajar hal baru, tugas dengan efisiensi. Tindakan. 1. Konsultasi pada tenaga pendidik atau psikolog. 2. Menentukan sekolah yang memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak. 3. Orang tua tidak membedakan anak yang lain dengan anak yang cerdas, berbakat istimewa dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. 4. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak dalam mempelajari hal baru seperti mengembangkan potensi yang diminatinya, ide-idenya digagasnya delel. 5. Orang tua memberi kesempatan anak untuk bermain bersama teman sebayanya guna meningkatkan kemampuan sosial dan emosinya. 6. Orang tua berkomunikasi dan mengevaluasi bersama guru, konselor, dan pihak profesional yang menangani anak. Terima kasih sudah menonton video ini.